Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Rabbuna Jalla Jalalu atas limpahan rahmat, taufik kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, di hari yang penuh berkah, hari Jumat, kita bisa melanjutkan yakni kajian kita mempelajari kehidupan orang-orang soleh yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Dan yang kedua, jamaah kaum muslimin, selawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau dan istri-istri beliau dan juga para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita masih membahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, nabi yang soleh, anak dari seorang nabi, bahkan kakeknya pun juga seorang nabi. Nabi Yusuf putra kandung Nabi Yakub alaihissalam. Yakub ayah dari atau anak dari Nabi Ishaq. Ishaq anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Yusuf keturunannya semuanya para nabi, orang-orang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menerangi alam ini dengan cahaya nubuwah, kenabian. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kemarin sudah kita kisahkan tentang yakni Yusuf alaihissalam yang dituduh difitnah oleh istri Al-Aziz, istri sang raja yang disebutkan namanya Zulaikha, untuk menundukkan dirinya agar Nabi Yusuf berbuat zina dengannya. Namun Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya yang beriman, menyelamatkan hambanya Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga tersingkaplah kedustaan istri sang raja tersebut. Maka jamaah kaum muslimin, tersebarlah ini berita bahwasanya istri Al-Aziz menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, merayu Nabi Yusuf alaihissalam, padahal Yusuf budaknya, pelayannya. Maka tersebar di kota Mesir, terutama di kalangan para wanita. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin istri seorang raja kok berani berzina dengan budaknya, pelayannya, kok bisa terjadi? Maka Allah melanjutkan dalam firman-Nya surat Yusuf ayat yang ke-30, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi. Maka berkatalah para wanita di kota Mesir bahwasanya istri Al-Aziz Zulaikha, dia merayu pelayannya, fataha, yakni pelayannya, budaknya, an nafsihi, untuk menundukkan dirinya
qad saghafaha hubba, kata mereka, sungguh ya wanita ini ya terpesona ya dengan Yusuf alaihissalam, cinta buta, ini kata mereka. Inna lanaraha fi dhalalim mubin, maka berkata wanita-wanita ini, sungguh ya istri Al-Aziz dalam kesesatan yang nyata. Dalam kesesatan yang nyata. Lalu jamaah kaum muslimin, istrinya yakni Al-Aziz, Zulaikha ini mendengar desas-desus ya di sekitar istana rajanya atau di kota Mesir. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna, tatkala dia mendengar cercaan wanita-wanita di kota Mesir tentang dirinya ya, maka dia mengundang semua wanita-wanita di kota Mesir, yang terutama yang menyebarkan ya isu tadi, wa'atadat lahunna muttaka'a, ketika diundang, didatangkan semua wanita-wanita, pasti mereka mentaatinya. Ini perintah istri sang raja. Ketika dihadirkan di istana, dan semua wanita ini disiapkan muttaka, tempat duduk yang bagus. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina, dan juga semua wanita diberikan pisau. Diberikan pisau. Untuk apa? Untuk memotong buah. Disiapkan buah-buahan, tempat yang bagus, ya. Dan diberikan pisau. Ya. Dan subhanallah, wanita Al-Aziz ini, ya, dia punya rencana begitu bagus, ya. Menunjukkan kepada wanita-wanita Mesir, ya, bahwasanya Yusuf bukan sembarangan orang. Disiapkan tempat yang bagus ya. Ketika mereka sudah siap ya, memegang pisau mereka, memotong buah-buahan ya, akhirnya maka berkata Zulaikha ini berkata kepada Nabi Yusuf, wa qalat ikhruju alaihinna, wa Yusuf, keluarlah engkau, temui, lewati di hadapan wanita-wanita ini. Ternyata jamaah kaum muslimin, Zulaikha sudah berencana ya, bagaimana agar mereka mengetahui siapa Yusuf sebenarnya. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ketika Yusuf keluar melewati wanita-wanita ini, mereka terpesona, mereka kaget. Wa qatta'na aydiyahunna, akhirnya mereka pun tidak menyadarkan diri, memotong tangan-tangan mereka, jari-jari mereka. Wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Mereka mengatakan, maha sempurna Allah, ini bukan manusia, namun ini malaikat yang mulia. Mereka menganggap Yusuf seorang malaikat, saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, yang disebutkan ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Isra dan Mi'raj melewati Nabi Yusuf alaihissalam, apa kata Rasulullah? Fa idza huwa qad u'tiya satrul hasani, sungguh Nabi Yusuf alaihissalam diberikan separuh ketampanan manusia semuanya. Fa ya subhanallah, bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihissalam membuat semua wanita mereka terpesona dan memotong jari jemari mereka sendiri. Maka jelaslah bagi mereka bahwasannya pantasan istri Al-Aziz Zulaikha bisa yakni mencintai pelayannya. Ternyata orangnya sangat tampan, Yusuf alaihissalam. Akhirnya berkata Zulaikha ini istri Al-Aziz, qalat fadhalikunna alladhi lumtunani fihi wa laqad rawattuhu an nafsi fasta'sam. Itulah kata Zulaikha kepada wanita-wanita, itulah ya, yang kalian cerca diriku, itulah Yusuf ya, yang aku menggodanya, merayunya untuk menundukkanku, namun fasta'sam, dia menolak rayuanku, godaanku, ajakanku.
Akhirnya pun mereka ketika gagal meraih Yusuf, menggoda Yusuf, maka Isa al-Aziz ini mengancam, wa illam yaf'al ma amuruhu la yusjadanna wa liyakunanna minal saghirin. Berkata wanita ini, jika engkau wahai Yusuf tidak mengikuti perintahku, aku akan memenjarakanmu sehingga kamu menjadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang celaka. Maka apa kata Yusuf? Allah melanjutkan, qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada ajakan godaan wanita-wanita ini. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Ya Allah, jika engkau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, godaan mereka, maka aku termasuk orang-orang yang jahil. Fa ya subhanallah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Yusuf memilih di penjara daripada harus mengikuti ajakan wanita-wanita hina ini. Maka jamaah kaum muslimin, ulama kita membuat kaidah. Apabila di hadapan kita ada dua pilihan yang sama-samanya yakni berisiko mudarat, maka ambil yang paling kecil mudaratnya, yang paling ringan mudaratnya. Di penjara lebih ringan mudaratnya dibandingkan mengikuti rayuan wanita-wanita hina ini. Maka Yusuf berdoa kepada Allah dan mengatakan, sesungguhnya penjara lebih aku cintai daripada rayuan mereka, ya Allah. Akhirnya Yusuf pun dipenjara. Dipenjara. Itulah jamaah kaum muslimin. Seorang memiliki kekuasaan, tahta jabatan, ketika kala berdebat, berdiskusi, maka main kekuasaan. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Yusuf pun dipenjara di kota Mesir dalam istana kerajaan. Thumma badalahum min ba'di ma ra'ul ayati lasdunannahu hatta hin. Ketika jelas bagi mereka penolakan Yusuf dan juga tanda-tanda dalam jiwa Yusuf, mereka pun memenjarakan Yusuf dalam waktu beberapa tahun. Lama Yusuf dipenjara di istana kerajaan kota Mesir di waktu itu. Dan juga jamaah kaum muslimin, ketika Yusuf dipenjara, ternyata dalam penjara juga ada dua pemuda ikut penjara bersama Yusuf alaihissalam. Allah menyebutkan, wa dakhala ma'hu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubuzan ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bi ta'wili inna naraka minal muhsinin. Maka ketika Nabi Yusuf dipenjara bersama kedua kawannya, kedua teman yang mereka belum saling mengenal, sama-sama di penjara. Lalu keduanya bermimpi. Yang satu bermimpi, dia mengatakan, inni arani a'siru khamra. Aku bermimpi bahwasanya aku memeras anggur. Wa qal akhar, yang satu bermimpi, inni arani ahmilu fawqa ra'si hubuza. Bahwasanya aku bermimpi aku memikul yakni di atas kepalaku hubuza, roti. Ta'kulu tayru minhu. Namun roti ini dimakan oleh burung-burung. Sebagian rotinya dimakan oleh burung-burung. Dua mimpi. Memang jamaah kaum muslimin, di zaman Nabi Yusuf alaihissalam lagi tren atau lagi viral tentang mimpi, tentang mimpi, dan semua orang punya keahlian menjadi takwil mimpi, dan semua mimpi mereka takwil, mereka takwil. Ada mimpi yang bagus, mimpi yang jelek, sehingga heboh di kota Mesir waktu itu. Orang-orang suka mentakwil mimpi, mentakwil mimpi. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya memberikan bekal kepada Nabi Yusuf alaihissalam ahli takwil mimpi.
Ya, lihatlah ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun, ya, yang mana di zaman Fir'aun tren-trennya tukang sihir, para dukun, ya, tukang sihir. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Musa alaihissalam tongkat, ya, tongkat untuk membasmi, ya, melenyapkan tukang-tukang sihir di zaman Fir'aun, ya, di zaman Fir'aun. Maka begitu pula di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak tukang syair, asy'ara, ya, tukang syair, ahli pantun, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk melenyapkan semua syair-syair mereka. Ya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam, karena di zamannya Nabi Yusuf trennya orang-orang suka mentakwil mimpi, maka Allah berikan bekal kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk mentakwil mimpi. Maka kedua pemuda ini mereka berkata kepada Yusuf, "Nabi'na bi ta'wilih." Wa Yusuf, ya, tolong takwilkan mimpi kami ini. Inna naraka minal muhsinin. Karena kami melihat kamu termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang ihsan. Ya, subhanallah. Ya. Maka jamaah kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Maka Musa ketika dimintai takwil mimpi ini, maka berkata Musa, qala la ya'tikuma ta'amun turzuqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Berkata Yusuf, apapun, ya, permintaan kalian, ya, apapun yang terjadi tentang kalian, ya, aku akan terangkan kepada kalian tentang takwilnya sebelum makanan datang kepada kita ini. Ya. Maksud apa yang akan terjadi? Ya, aku akan jelaskan kepada kalian tentang mimpi kalian tersebut. Ya. Namun Yusuf mengatakan, "Dzalikuma mimma 'allamani rabbi." Itu semua diajarkan oleh Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf mengajarkan kedua pemuda ini tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Yusuf alaihissalam, "Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun." Sungguh aku meninggalkan sebuah kaum, sebuah agama yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Maka ulama tafsir menyebutkan bahwasannya Nabi Yusuf, ya, sedang mengisahkan kepada dua pemuda ini tentang kaum Kan'anin, ya, atau Kan'aniyun yang tinggal di Mesir, ya. Yang mana disebutkan bahwasannya, ya, di kota Mesir, ya, ada dua suku besar, ya, dua suku besar yang dua-dua memiliki kekuatan atau kekuasaan, ya. Yang pertama suku Kan'aniyin yang merupakan keturunannya, ya, Fir'aun, ya, Fir'aun, dan yang satu dari suku Heksos, ya, Heksos yang merupakan keturunannya kaumnya Yusuf alaihissalam. Maka Yusuf telah sedang mengisahkan kepada mereka tentang kaum Kan'aniyun, ya, yang mereka membuat kesyirikan di permukaan bumi ini, ya. Yang mana Kan'aniyun ini tinggal di Palestina sebelum datang Nabi Yakub alaihissalam, yang mereka berbuat syirik, ya, menyembah kepada sesembahan-sesembahan, patung-patung, berhala-berhala. Ini Nabi Yusuf menerangkan kepada mereka. Maka berkata Yusuf kepada kedua sahabat di penjara ini, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba, dan aku mengikuti agama ayahku, agama kakekku, jadi Nabi Ishaq, Nabi Yakub, dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'in, dan tidak pantas bagi kami untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun juga. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun.
Demikianlah keutamaan Allah berikan kepada kami dan juga kepada manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sekarang Yusuf alaihissalam berusaha mendakwakan kedua sahabatnya ini tentang pentingnya tauhid, tentang pentingnya menyembah peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Yusuf alaihissalam menerangkan tentang kedua ini, maka Yusuf mulai menerangkan tentang hakikat tauhid sebelum menerangkan mimpi mereka. Sebelum menerangkan mimpi mereka. Maka berkata Yusuf alaihissalam kepada dua sahabatnya ini di penjara, "Ya sahibai sijni, a'arbabu mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahhar?" Wahai kedua teman penjaraku, apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik daripada Allah yang tunggal, yang maha perkasa? Yang maha perkasa. Jadi Yusuf ingin menanyakan kepada mereka, apakah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kaummu itu? Yang mereka menyembah berhala, menyembah patung, kayu dibuatkan, ditebang, dibuatkan patung, dikeramatkan, diagungkan, disembah. Apakah ini lebih utama daripada Allah Subhanahu wa taala? Ma ta'buduna min dunihi, kata Musa alaihissalam, apa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah? Yang kalian beribadah? Illa asma'an, kecuali nama-nama samaitumuha, yang kalian beri nama sendiri, antum wa aba'ukum, dan juga diberi nama oleh ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sultan, bukti hujjah tentang hal itu semua. Innal hukmu illa lillah, adapun hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amara alla ta'budu illa iya, dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang kita diperintahkan menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Yusuf menerangkan kepada mereka tentang tauhid, tentang ibadah yang benar, baru Yusuf alaihissalam menerapkan, mentakwil mimpi mereka. Mentakwil mimpi mereka. Maka berkata Yusuf alaihissalam, "Ya sahibai sijni, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra, wa ammal akharu fayuslabu fata'kulu tayru min ra'sihi, qudil amru alladhi fihi tastaftiyan." Maka berkata Yusuf, "Wahai kedua sahabatku penjara, adapun mimpi kalian yang pertama, bahwasanya kalian salah satu di antara kalian berdua akan menyiapkan, memeraskan untuk tuan kalian anggur. Memeras anggur untuk tuan kalian. Wa amal akhar, adapun yang satu tadi yang bermimpi, yang bahwasanya dia bermimpi, dia memikul roti di atas kepalanya dan dimakan oleh burung. Wa amal akharu, adapun yang ini fayuslabu, dia akan disalib. Dia akan disalib dan akan mati. Fata'kulu tayru min ra'sihi, dan burung-burung pun memakan sebagian kepalanya. Sebagian kepalanya. Itulah keputusan yang kalian tanyakan kepadaku. Maka Nabi Yusuf alaihissalam menerangkan kepada mereka tentang mimpi mereka berdua. Bahwasanya nanti yang satu dia akan dimuliakan di istana, tugasnya pelayan raja, menuangkan anggur-anggur untuk raja. Adapun yang satu akan disalib, akan dihukum, dan dia akan dimakan kepalanya oleh burung-burung. Maka Allah melanjutkan, wa qalil ladzina dhanna annahu najin minhum adhkuruni inda rabbika fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin.
Maka orang yang yakni diselamatkan tadi keluar dari penjara, ya. Dan Yusuf berkata kepadanya, ya. Yusuf berkata kepadanya. Dan masya Allah jamaah kaum muslimin, mimpinya Yusuf betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi. Maka berkata Yusuf kepada sahabatnya yang keluar dari penjara, yang dia selamat, ditugaskan untuk melayani raja di istana. Yusuf berpesan, wahai temanku, uzkuruni inda rabbika, tolong sebut-sebut namaku di sisi rajamu, di sisi Al-Aziz, ya. Sebut-sebut namanya. Apa tujuan Yusuf di sini? Agar dia tahu tentang kedudukan Nabi Yusuf di penjara, memiliki ahli dalam takwil mimpi. Yusuf berpesan, wahai sahabatku, jangan lupa ya, sampaikan kepada raja tentang diriku, ya. Namun fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Namun setan membuat dia lupa untuk mengisahkan tentang Nabi Yusuf, ya, kepada sang raja tadi. Maksudnya orang ini lupa mengisahkan, ya, tentang Nabi Yusuf di hadapan rajanya. Ini perbuatan setan, ya. Perbuatan setan. Namun ini ada hikmahnya. Akhirnya apa? Falabitha fi sijni bid'a sinin. Yusuf semakin lama di dalam penjara. Disebutkan sekitar 7 tahun lebih Yusuf di penjara, ya. Namun ya subhanallah, ya. Tatkala pemuda ini yang selamat tinggal bersama raja, ya, maka raja bermimpi, ya. Yusuf masih di penjara, sang raja bermimpi, ya. Wa qala al-maliku, maka berkata raja ini, dia mengatakan dalam mimpinya, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u tuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Maka berkata sang raja, sesungguhnya aku bermimpi ada 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus. Dan juga ada 7 tangkai gandum yang warna hijau, yang lainnya warna kering, ya, kering. Maka dia mengatakan, ya ayyuhal mala'u, wahai pembesar-pembesarku, ya, terangkan tentang mimpiku ini, jika kalian memang ahli mentakwil mimpi. Yang mana sang raja jamaah kaum muslimin, ya, mimpinya harus ditakwilkan. Maka dia bermimpi bahwasanya ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Dan juga dia bermimpi ada 7 tangkai gandum yang warna hijau, yang lainnya kering-kering. Wahai para pembesarku, berikan takwil mimpiku ini. Qalu, maka berkata, yakni pembesar-pembesar istana, mereka mengatakan, qalu adghasu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi'alimin. Kata mereka, wahai sang raja, ini mimpi-mimpi yang kosong. Ini mimpi biasa, tidak bisa ditakwil. Ya, mimpi biasa yang kosong, yang enggak ada takwilannya. Dan kami tidak akan menakwil mimpi-mimpi yang kosong, ya, mimpi-mimpi yang kosong. Namun subhanallah, ya, pemuda ini yang kemarin di penjara bersama Yusuf, dia ingat Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, temannya yang ahli mentakwil mimpinya. Dan mimpi keduanya tadi, yang satu dia bermimpi bahwasannya dia memikul, yakni gandum, roti di atas kepalanya. Yang satu dia memeraskan, yakni anggur, ya. Dan ternyata betul, terbukti teman satu disalib dan dibunuh, dia selamat. Yang selamat ini dia ingat dengan Yusuf, teman penjaranya. Ini sudah 7 tahun lamanya. Wa qala alladhi najja minhuma,
Maka berkatalah orang-orang yang selamat tadi, teman yang penjara tadi yang selamat. Waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi farsiluni. Ya. Maka dia baru ingat, ya, sudah bertahun-tahun bahwasanya ada temanku Yusuf, ya, yang bisa memberikan takwil mimpi ini. Maka farsiluni, utuslah aku untuk menemui Yusuf. Menemui Yusuf. Ya. Maka berkata Yusuf ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'un thumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arju ila nasi la'allam ya'lamun. Maka berkata temannya ini yang selamat tadi, berkata, wahai Yusuf, kamu orang-orang yang jujur, orang-orang al-muhsinin yang berbuat baik, berikan yakni takwil mimpi rajaku ini. Yang mana raja bermimpi ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Dan juga ada yakni 7 tangkai anggur yang warna hijau, yang lainnya berwarna yakni kering. Agar aku bisa kembali kepada manusia dan menjelaskan takwil raja tersebut. Dan juga mimpi yang lain, qala tazra'una sab'a sinin da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Maka Yusuf langsung menakwil mimpi tersebut, ya. Maka berkata Yusuf, wahai sahabatku, terangkan kepada raja kalian bahwasanya kalian hendaklah kalian bercocok tanamlah, ya, berkebun, ya, selama sab'i sinin, 7 tahun. Fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi, maka apapun hasilnya nanti yang kalian panen, maka sisakan sebagiannya di tangkainya, jangan semua diambil, ya. Illa qalila mimma ta'kulun, kecuali sekedar untuk kalian makan, ya. Maksudnya Yusuf mengatakan agar kalian bercocok tanam, ya, selama 7 tahun. Dan ketika panen jangan semua diambil, maka sisakan, ya, hasilnya di tangkai-tangkai tersebut, ya. Kenapa? Karena mereka akan dilanda musim yakni kemarau selama 7 tahun. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtu lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Lalu kalian akan yakni didatangkan musim kemarau yang sangat sekali, maka makanlah yang sisa tadi, ya, yang kalian simpan di tangkai tadi, ya. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughathun nasu fihi wa ya'sirun. Nanti akan datang lagi tahun berikutnya musim hujan begitu deras, ya, kalian bisa memeras anggur dan kalian pun menjadi yakni kaya raya. Maka mimpi ini jamaah kaum muslimin, takwil ini, temannya ini menyampaikan kepada sang raja, ya, kepada sang raja. Ketika pemuda ini mengisahkan kepada raja takwil Nabi Yusuf alaihissalam, maka berkata raja, ya, wa qala al-maliku u'tuni bihi, maka berkata raja, bawa Yusuf kemari, hadapkan kepadaku, ya, hadapkan kepadaku. Falamma ja'u rusulu qala irji' ila rabbik fas'alhu ma balu niswati allati qata'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Maka ketika ini raja berkata, bawa Yusuf ke hadapanku. Ketika utusan ini pergi bertemu Yusuf alaihissalam di penjara, namun Yusuf berkata kepadanya, tanyakan kepada raja tentang kisah para wanita yang mereka memotong tangan-tangan mereka. Sesungguhnya Rabbku mengetahui apa yang mereka rahasiakan, yang mereka rencanakan itu. Qala ma khatbukunna idza wattunna Yusufa an nafsihi qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su. Maka raja pun bertanya kepada wanita-wanita ini,
ketika mereka dikeluarkan, ya, maka berkata sang raja, bagaimana dengan Yusuf yang kalian rayu untuk menundukkan diri kalian? Ya. Maka mereka mengatakan, Qulna hasya lillah, maha sempurna Allah, ma'alimna alaihi min su, kami tidak pernah mengenal Yusuf, ya, tentang kejelekannya, dia orang soleh, orang baik. Qalat imra'atul azizil al-ana khashasal haqqu ana rawattuhu an nafsi. Maka berkata istri Al-Aziz, Zulaikha, dia mengatakan, sekarang jelaslah bagiku kebenaran, ya. Akulah yang merayu Yusuf alaihissalam. Wa innahu la minas shadiqin, dia termasuk orang-orang yang jujur dan juga orang-orang yang benar. Fa ya subhanallah, baru sekarang di penjara, ya, Yusuf dalam penjara 7 tahun lebih, baru istrinya mengakui bahwa dialah yang merayu Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan zina dengannya. Baru dia mengaku. Maka Yusuf termasuk orang-orang yang benar dan juga orang-orang yang jujur. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi qaidal khainin. Ya. Maka berkata wanita ini, istri Al-Aziz, ya, demikianlah, ya, sesungguhnya aku tidak mengetahui, ya, perkara-perkara yang ghaib, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang mengkhianati. Wa ma ubri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak mengatakan aku ini suci, akan tetapi jiwaku selalu menyuruh dalam perbuatan-perbuatan yang jelek, kecuali orang yang Allah rahmatinya, ya, jiwa yang Allah rahmatinya. Inna rabbi ghafurur rahim, adapun Rabbku maha pengampun dan juga maha penyayang. Maka jamaah kaum muslimin, ketika raja mengetahui bahwa selama ini ternyata istrinya lah dan juga wanita-wanita itulah, ya, yang membuat makar untuk mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam, memfitnah Yusuf, ya, maka berkata sang raja, faqala al-maliku utuni bihi astakhlisuhu li nafsi. Berkata sang raja bahwa Yusuf ke hadapanku, aku ingin membersihkan dirinya dari tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Yusuf pun dikeluar dari penjara, dihadapkan kepada sang raja. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Ketika sang raja yakni bicara dengan Yusuf alaihissalam, maka berkata raja, wahai Yusuf, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang terpandang di istanaku, ya, dan juga orang-orang terpercaya, dan aku jadikan kamu sebagai orang terpenting di istanaku. Maka qala, berkata Yusuf, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Maka berkata Yusuf, wahai sang raja, kalau engkau ingin mengangkatku sebagai pegawaimu, maka jadikan aku sebagai bendahara di bumi Mesir ini, karena aku orang-orang yang menjaga amanah dan juga ahli dalam menjaga amanah tersebut. Fa ya subhanallah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang Yusuf menjadi orang terpandang di istana Mesir. Bahkan beliau diangkat sebagai bendahara kota Mesir, bendahara negara, ya. Lalu bagaimana yang kisah saudara-saudaranya Yusuf di kota Palestina, ya, di negeri Syam? Dan insyaallah akan kita kisahkan bagaimana nasib, ya, kakak-kakaknya dan juga ayahnya Nabi Yakub alaihissalam di kota Palestina. Insyaallah akan kita kisahkan di pekan depan biiznillahi azza wa jalla. Maka jamaah kaum muslimin, inilah perjalanan hidup Nabi Yusuf, penuh dengan cobaan, ya, dan juga tantangan. Dan memang jamaah kaum muslimin, ya, Nabi kita pernah bersabda, Inna Allah azza wa jalla idha habba qauman ibtala. Ya. Allah jika mencintai suatu kaum, ya, maka Allah akan menguji mereka, ya, menguji mereka. Dan ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan cuma Yusuf, siapapun dia, ya, yang dia berusaha untuk istiqomah, mempertahankan agamanya, pasti akan diuji, ya,
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf menghadapi ini semua ujian-ujian ya yang beliau hadapi hari demi hari, tahun demi tahun, dan pada hakikatnya ada hikmah yang Allah inginkan untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga sedikit ini ya bisa menambah yakni wawasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf diselamatkan dari ujian, tantangan. Ini pemuda-pemuda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan pemuda ya. Nah, menyebutkan pemuda ya yang mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat. Yang mana di hari tersebut tidak seorang pun memberikan naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah, al-imamul adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Pemuda yang hatinya rindu dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata Rasulullah, wa rajulun da'atu imra'atun dzata mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Seorang pemuda yang dirayu, dibujuk oleh wanita cantik yang memiliki kedudukan, memiliki kejabatan, namun dia mengatakan ini akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda yang kelak pada hari kiamat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Rasulullah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan yang keenam kata Rasulullah, seorang pemuda yang dia berinfak, yang dia rahasiakan infaknya itu sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa rajulun dzakarallahu khalian fa fadat aina. Seorang pemuda yang menyendiri berzikir kepada Allah dan meneteskan air matanya. Maka ini pemuda-pemuda yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seorang laki-laki yang dirayu, dibujuk oleh wanita yang cantik jelita, memiliki jabatan, kedudukan, namun dia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah sabda Rasulullah, ma taraktu ba'di fitnatan adru ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang paling besar bagi laki-laki melebihi fitnah para wanita. Fitnah para wanita. Maka Nabi Yusuf diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wanita-wanita istana yang cantik semuanya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ya Nabi Yusuf dari ujian itu semuanya. Fa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.